Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita masih senantiasa mendapatkan nikmat Allah. Salah satu nikmatnya yang luar biasa adalah kita kembali berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang di dalamnya turun Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yaitu bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban bagi umat Muslim, orang-orang Islam, merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Maka kemudian berpuasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim mukallaf yang tidak dalam kondisi berhalangan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, meskipun hukumnya wajib, Islam kemudian tidak memaksa begitu saja. Ada ketentuan-ketentuan, keringanan-keringanan yang kemudian membolehkan seorang muslim mukallaf itu tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, atau yang kemudian disebut dengan rukhsah. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukhsah hukum puasa di bulan Ramadan. Ada beberapa definisi atau pengertian yang diberikan oleh para ulama dan para ahli berkaitan dengan pengertian rukhsah itu sendiri. Salah satunya adalah pengertian yang diberikan oleh Abu Zahra, bahwa beliau mendefinisikan rukhsah adalah ketentuan yang disyariatkan karena keadaan, sebab yang memperkenankannya untuk berbeda dari hukum aslinya. Sementara Al-Ghazali mendefinisikan ar-rukhsah sebagai sebuah ungkapan untuk perkara yang dimudahkan dan dilapangkan bagi seorang mukallaf dalam melakukannya, sebab udzur dan tidak mampu melakukannya disertai adanya penyebab yang menghalangi. Juga beberapa pengertian dari ulama yang lain, yang kemudian kalau kita ambil garis besarnya atau benang merahnya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil yang menyalahi dalil hukum yang sudah ada karena adanya udzur, itu adalah pengertian dari rukhsah. Yang mana kemudian pengertian rukhsah ini mencakup 3 komponen. Yang pertama, adanya dalil yang menjadi pondasi dari berlakunya rukhsah. Ada dalilnya. Kemudian yang kedua, ada udzur yang membolehkan keluar dari hukum asli atau azimah menuju rukhsah. Ya, jadi adanya udzur. Kemudian yang ketiga, hukum rukhsah bukanlah merupakan hukum terapan yang asli, melainkan ia hanya merupakan hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan mukallaf dan mengangkat kesulitan yang dihadapi. Ya, jadi ada 3 komponen utama dari rukhsah itu. Ada dalilnya, ada udzurnya, dan yang terpenting bahwa rukhsah itu bukan hukum terapan, tapi keringanan yang diberikan Allah kepada mukallaf, kepada para hambanya untuk mengatasi kesulitan yang ada. Nah, rukhsah sendiri merupakan lawan dari azimah. Hukum aslinya azimah. Sementara ketika ada halangan, ketika ada permasalahan, maka kemudian muncul adanya rukhsah. Ya, jadi rukhsah adalah mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil yang ada, dikarenakan adanya udzur
yang menjadi halangan pelaksanaannya. Ya, jadi azimahnya ya semua orang muslim mukallaf itu ya harus wajib berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian muncul rukhsah, muncul keringanan. Ada yang kemudian boleh tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum rukhsah adalah yang pertama, hukum yang disyariatkan pada tahap kedua. Ya. Jadi rukhsah itu sebagai bentuk pengecualian dari hukum asli yang umum, yaitu azimah, hukum asli. Kemudian yang kedua, bahwa dalil hukum asli yaitu azimah masih tetap berlaku dan masih harus dilaksanakan bagi orang yang tidak memiliki udzur. Kemudian hukum yang ketiga, faktor udzurlah yang menjadi sebab dilaksanakannya rukhsah. Jadi rukhsah itu merupakan satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya untuk menghilangkan kesulitan yang dia hadapi saat melaksanakan azimah atau hukum asalnya. Nah, kemudian siapa saja orang yang kemudian mendapatkan rukhsah itu, yang kemudian boleh tidak puasa pada saat bulan suci Ramadan? Dari beberapa sumber ada empat yang kemudian mendapatkan rukhsah boleh tidak berpuasa pada saat bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu orang sakit, ya, orang yang sedang sakit ini boleh kemudian dia tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan. Tentunya sakit yang sesuai dengan yang dibolehkan, jadi bukan sakit ringan lah tentunya, sakit yang memang dalam kondisi kalau dia kemudian berpuasa sakitnya akan menjadi lebih lama meskipun tidak membahayakan, ya, itu dianjurkan untuk tidak berpuasa. Apalagi kalau kemudian sakitnya adalah parah, yang sehingga kalau dia melaksanakan puasa bisa menjadikan dia lebih parah, lebih payah, bahkan ekstrimnya bisa menjadikan dia meninggal. Itu maka dalam kondisi tersebut bahkan diharamkan untuk berpuasa. Oke, jadi yang pertama yang mendapatkan rukhsah adalah orang yang sakit, ya. Di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sedang sakit atau dalam keadaan bepergian kemudian dia berbuka, tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya di hari-hari yang lain sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Tentunya seperti itu. Kemudian yang kedua, golongan yang juga mendapatkan rukhsah boleh tidak melaksanakan puasa pada saat bulan Ramadan adalah orang yang sedang bepergian, musafir. Di Al-Baqarah 185 tadi sudah disebutkan selain dalam orang sakit adalah orang dalam keadaan bepergian. Tentu bepergian yang sudah memenuhi syaratnya. Jadi musafir itu ketika memenuhi syarat, selain dia mendapatkan rukhsah bisa menjamak dan mengqashar sholat, dia juga punya rukhsah untuk bisa tidak melaksanakan puasa pada saat bulan suci Ramadan. Ya, tentunya dengan ketentuan-ketentuan safar yang baik, bukan safar dalam bentuk untuk kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan rukhsah juga untuk tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan adalah bagi ibu hamil dan atau ibu menyusui. Kemarin sudah dibahas oleh Ibu Nyai Hajah Luluk Nafisah, diterangkan gamblang, panjang dan lebar di karomah ini juga, ya. Jadi kemarin sudah dibahas oleh beliau, jadi menurut saya sudah gamblang dijelaskan oleh beliau tentang bagaimana ketika orang yang hamil menyusui kemudian mendapatkan rukhsah tidak puasa, ini sudah dijelaskan dengan gamblang. Kemudian yang keempat adalah orang tua renta, orang tua yang sudah ya bisa dikatakan sangat lemah, pikun barangkali. Meskipun untuk dikatakan tua renta itu secara umur mungkin bisa jadi berbeda-beda. Ada orang dengan usia 80 tahun
masih sangat kuat untuk berpuasa, sementara yang lainnya dengan usia yang sama 80 tahun juga dia sudah pikun, sudah sangat lemah sehingga tidak mampu berpuasa. Ulama bersepakat bahwa tua renta yang tidak mampu berpuasa boleh baginya tidak berpuasa dan tidak ada qadha baginya. Karena kan kalau sudah tua renta itu kan tidak ada sembuhnya, semakin lama semakin tua. Akan tetapi kemudian diwajibkan baginya untuk membayar fidyah. Ya, di Al-Quran Al-Baqarah ayat 184, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Islam dengan syariat-syariatnya sangat fleksibel. Ada banyak ketentuan-ketentuan, ada banyak kewajiban-kewajiban azimah, dan begitu juga ada rukhsahnya. Jadi ketika ada satu hukum itu, yakin bahwa di Islam tidak akan memberatkan kepada para hambanya. Akan tetapi tidak kemudian karena adanya rukhsah itu kemudian kita menggampangkan. Yakin ketika kita mampu maka jalankan syarat itu dengan baik. Akan tetapi kalau betul-betul kita tidak mampu, maka rukhsah itu bisa kita ambil sebagai sesuatu yang kemudian membolehkan kita untuk tidak melaksanakan syarat itu saat itu. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Yakin banyak kekurangan, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.